Nah, proses-proses di situ akhirnya saya menemukan tidak mungkin saya akan selalu tinggal di luar negeri. Bagaimanapun sehebat apapun luar negeri Amerika ataupun Europe, bahkan saya pernah ke 26 negara, tapi menurut saya adalah Indonesia is still the best country untuk living ya gitu, untuk tinggal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita kedatangan orang hebat, asli Malang, pengusaha nasional, Mas Ari Arifin. Ya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Siap. Harus bersyukur. Ya, Mas Ari ini kelihatannya muda terus. Dan memang masih muda Mas ya? Alhamdulillah, karena kita selalu berjiwa muda dan kita syukurin. Harus selalu awet muda dan punya semangat muda. Ya. Nah, Mas Ari Arifin ini pengusaha PT Pro Landscape Indonesia, owner dan direktur, CEO dan owner dari PT Pro Landscape Indonesia yang sudah membangun taman di 1128 taman di Indonesia. Dan banyak usaha-usaha lain, mungkin karyawan beliau sudah ratusan. Dan ternyata beliau lahir bukan dari orang berada Mas ya. Beliau lulusan S2, SD dan SMP Mas ya. SMP. Gimana Mas? Bisa diceritakan perjalanan hidup Mas Ari Arifin, lulusan SMP dari orang asli Saujajar sini hingga mampu berkeliling dunia, menciptakan banyak lapangan pekerja bermanfaat. Mungkin bisa diceritakan Mas. Ya, kalau kita bicara tentang kehidupan itu, bicara lulusan itu kan sering dijadikan topik ya, jadikan topik kepada teman-teman itu. Begitu kenalan, oh sekolah dari mana, lulus di mana gitu ya. Tapi karena saya juga alhamdulillah kita syukurin, saya sempat mendapat sebuah academic education yang S2 tadi, SD SMP di Kota Malang, karena saya juga dilahirkan di Kota Malang. SMP mana Mas? Jadi SMP-nya di Madupuro sini ya. SMP itu juga SMP swasta waktu itu ya. Apa namanya? PGRI ya. Kalau masuk SMP negeri juga tidak bisa karena memang keterbatasan waktu saya. Karena dari kecil memang saya sudah memulai sebuah usaha dari kecil kan gitu. Prosesnya ya karena saya lahir di Kota Malang, asli orang Malang, dan akhirnya sekolah saya adalah sekolah alam gitu, sekolah kehidupan. Jadi kalau bicara lulusnya kapan ya belum lulus ya, terus berjalan kan gitu ya. Artinya disitulah saya selalu bergerak untuk menentukan jati diri, dan jati diri yang pada akhirnya itu tadi yang saya katakan, saya dari Kota Malang, pernah tinggal di beberapa negara di Amerika dan juga di negara Malaysia, sehingga saya sudah menentukan diri saya dan saya harus apa, sehingga saya harus menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Itu yang saya lakukan. Siap. Nah itu awalnya gimana Mas setelah mulai berusaha itu sejak SMP atau gimana Mas? Ya karena waktu itu bapak saya itu dipanggil ke Rahmatullah ya. Saat itu saya masih SD ya, umur 7 tahun ya. Dan mau tidak mau punya adik waktu itu ya. Jadi adik masih kecil-kecil, adik 2. Terus saya lihat wah ini saya harus juga bisa membantu ibu saya gitu ya. Sehingga dalam proses kehidupan kami ternyata juga tidak seperti yang kami impikan. Terus ibu juga akhirnya tidak ada kan gitu ya. Sehingga di situ mulai dari SMP itu saya sudah sambil sekolah SMP. Kalau sekolah negeri kan harus disiplin ya, disiplin waktu kan gitu ya. Kalau tidak masuk bisa kita dikeluarin kan gitu. Nah ada sebuah sekolah SMP yang waktu itu jadi kami sekolah swasta yang waktunya ya harus tetap disiplin. Tapi kalau tidak masuk itu bisa ditoleransi waktu itu ya. Karena apa? Sambil jualan, membantu orang tua jualan waktu itu, waktu ibu masih ada. Sehingga dalam proses itulah jiwa menggelora seorang entrepreneur itu memang dimulai dari SMP saya kan gitu. Sehingga mencoba untuk lulus SMP, bahkan sebenarnya saya nggak lulus gitu ya. Tapi karena guru itu ngelihat saya perjuangan saya dan kasihan barangkali, sehingga saya dikasih ijazah untuk lulus SMP ya gitu ya. Tapi disitulah proses sebuah kehidupan. Sehingga mulai dari situ saya melihat tumbuh kembangnya waktu saya hidup, dan akhirnya saat itu umur saya sudah mencapai di akhir balik gitu ya, ngerti itu menentukan jati diri saya gitu. Proses itu sehingga saya mencoba untuk memulai merantau ya, jadi hijrah gitu.
Rasulullah juga mengajarkan pada kita gitu ya. Timbal ilmu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya, ke negeri seberang gitu ya. Sehingga saya menyeberang dari Malang sampai ke Bali. Di proses di Gilimanuk itulah saya mencoba ada sebuah challenging apa? Banyak orang membuang uang, melempar uang ke Gilimanuk di perahu feri itu menurut saya ini adrenalin ini. Saya mencoba berlomba untuk menyelam mengambil uang yang dilempar orang di Gilimanuk gitu. Itu masih kecil itu ya. Wah, akhirnya di situ, wah ini menarik ini ya. Akhirnya saya terbangunlah menjadi seorang mental juara di situ karena berani menyelam di sebuah laut ya gitu. Sehingga cross the island, saya nyampe di Bali. Di situ mulailah saya wah, di Bali ini ternyata banyak manusia dari seluruh dunia. Tetapi ada satu faktor yang saya tidak bisa lakukan saat itu, ini semuanya kalau bertemu dengan orang asing harus bisa berbahasa Inggris gitu. Terus bagaimana saya harus bisa menguasai bahasa asing? Bagaimana saya harus bisa dagang dengan orang asing? Ya tentunya modal saya hanya senyum-senyum saja kan gitu. Jadi body language ya, dengan gerak-gerik senyum-senyum, ternyata itu juga menarik gitu. Ternyata manusia itu tidak selalu melihat ya bahwa kita itu lulusan dari akademik mana, sekolah mana, universitas mana, sekolahnya ngambil apa, itu tidak. Tetapi adalah kunci utama adalah kita harus tetap memberikan, menaburkan senyum kepada satu dengan yang lain, silaturahmi kan gitu. Lama-lama ke dalam keadaan itu akhirnya mulailah saya jadi beach boy ya, jadi guide di Pantai Kuta, mulai belajar bahasa asing. Umur gitu. berapa itu Mas ke Bali Mas? Itu seingat saya umur 16 tahun ya. Umur 16. Artinya proses ke Bali itu kan sudah bolak-balik ya. Mulai dari umur 13 tahun, 14 tahun sudah ke Bali, sampai umur 16 tahun akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di Bali untuk belajar bagaimana sih kehidupan yang sebenarnya kan gitu. Karena saya juga harus bisa menghidupin adik-adik saya masih kecil waktu itu ya. Di situ ada 3 adik bahkan ya saya itu. Sehingga di situ saya proses berjuang di situ, sehingga lama-lama saya belajar, ketemu banyak orang, dari orang teman-teman saya dari Batak, dari Madura, dari mana, ini kok pandai-pandai semua belajar bahasa asing gitu. Dari mana prosesnya? Sehingga ya komunikasi ya, aktif dan aktif. Sehingga saya tidak cukup hanya melihat bahwa akhirnya saya belajar bahasa Inggris dengan orang-orang asing, sehingga saya alhamdulillah bisa menguasai 5 bahasa gitu ya waktu itu ya. Walaupun tidak fluently, tapi I believe I can speak English very well with others people, dengan turis-turis yang ada di sana, dan belajar bahasa Jepang juga gitu ya. Sehingga disitulah saya banyak ketemu orang asing, sehingga mulai potensi yang saya ambil adalah kalau kita bisa meng-create suatu produk dan kita jual ke orang asing, ini pasti akan menjadi suatu cuan kan gitu ya. Sehingga di situ saya mulai proses dagang. Ternyata saya mulai dagang dari home deco, souvenir yang kita create dari Malang, kita bawa ke Bali, laku gitu. Sehingga juga akhirnya kulaan furniture, souvenir dari Yogyakarta kita jual ke Bali, laku gitu. Sehingga begitu ketemu orang asing, di situ saya mulai belajar ekspor furniture, dan akhirnya bertumbuh kembang mencoba belajar tentang ekspor, tentang sarung Bali, pakaian Bali, tank top. Nah, itu kami lakukan di situ. Sehingga ini menarik. Sehingga pada akhirnya saya ketemu dengan orang asing di sana, yang akhirnya orang asing invite saya ke Amerika, sehingga saya pergi ke Amerika tanpa harus keluarkan biaya 1 sen pun. Saya dibawa ke Amerika kan gitu. Umur berapa ke Amerika kira-kira Mas? Itu seingat saya ke Amerika mungkin antara 18 sampai 19 tahun dah. Berarti di Bali 3 tahunan aja? Ya awal itu 3 tahun dari awal start ya. Tapi setelah itu kan akhirnya bolak-balik ke Bali ya, kan gitu ya. Dari disitulah. Kalau ke Bali kan tadi mulai dari kecil saya. Dari proses umur 14 tahun sudah ke Bali, bolak-balik, sehingga di situ kami mulailah di Bali belajar banyak hal di situ ya. Tapi kalau definitely saya akhirnya terbang ke Amerika itu ya sekitar umur tadi itu. Seingat saya umur 18-19 tahun saya udah ke US ya. Ke US, sehingga saya mulai menentukan sikap di sana. Berawal akhirnya saya bekerja dengan salah satu orang Amerika yang mereka punya yacht gitu ya, punya kapal pesiar. Itu sekitar 30 tahun yang lalu Mas ya, kurang lebih 30 tahun yang lalu ya. Belajar di situ, sehingga saya mengarungi dunia 26 negara melihat gitu. Lagi-lagi saya lihat potensi. Saya tidak cukup puas hanya bekerja di kapal pesiar. Pada saat itu
income kami itu kurang lebih 18 juta ya Kalau di Indonesia kan. di Indonesia kan 30 tahun yang lalu besar itu Mas ya. Ya, besar. Kurang lebih 3.000 US dollar saat itu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya cuma puas di situ, sehingga saya ngelihatnya begini. Lah, mulai lagi jiwa dagang sudah mengelora. Setiap ke negara lain, kapal saya docking ya istilahnya, docking di beberapa negara. Saya sambil jualan produk yang saya bawa dari Bali. Mostly saya bawa banyak painting, lukisan. Saya mulai belajar mendalamin, senang melukis abstrak gitu ya. Akhirnya sambil kita golong saja lukisan abstrak itu kita jual di beberapa negara. Ini akhirnya jadi menarik gitu. Sehingga pada proses itu saya memutuskan, wah kalau gitu saya tidak mau terus kerja di kapal pesiar, saya mau mulai usaha dagang. Mulai akhirnya saya landed in Florida, jadi saya stay di Florida. Akhirnya saya membuka sebuah galeri furniture, galeri lukisan. Mulai disitulah saya inviting teman-teman saya dari Bali, dari Yogyakarta, dari Malang untuk ke US, stay sama saya untuk membuat sebuah produk-produk home decoration. Akhirnya jiwa seninya muncul di situ ya. Bukan hanya jiwa dagang tapi jiwa seni muncul, sehingga kita membawalah para pelukis-pelukis, membawalah para pemahat-pemahat dari Indonesia untuk stay di Florida sama kami. Saat itulah kami akhirnya menjadi sebuah bisnis yang ada di sana gitu. Ada berapa orang itu Mas? Wah, kalau bicara orang itu mungkin lebih dari 50 orang zaman itu. Karena artinya kita kan tidak menjadi sebuah permanen karyawan tetap ya. Artinya saya jadi bisnis partner. Kan teman-teman saya waktu itu di kapal pesiar kan selalu setiap tahun pulang ke Bali. Setelah pulang ke Bali, dia balik ke US, saya suruh bawa barang-barang yang ada di Indonesia. Jadi saya menjualkan di sana untuk mengisi toko saya di Florida tadi. Tepatnya itu ada di Fort Lauderdale ya gitu. Ini yang kita lakukan di situ gitu. Dan terus berawal dari situ, sehingga tentunya namanya saya orang asli Malang, orang Indonesia pasti juga kepingin kangen pulang ke Malang ya. Terutama bapak saya dimakamkan di Malang, ibu saya dimakamkan di Malang, saya asli orang Malang ya, sering kita berziarah ya. Apalagi bertepatan mau Ramadan gitu. Nah, selalu saya pulang gitu. Kalau udah mau Ramadan kayak hari ini, sebentar lagi Ramadan, menyambut bulan Ramadan, biasa saya terbang dari Amerika pulang ke kota Malang. Saya berziarah ke makam bapak dan ibu saya dan mbah-mbah saya saat itu kan itu. Nah, proses-proses di situ akhirnya saya menemukan tidak mungkin saya akan selalu tinggal di luar negeri. Bagaimanapun sehebat apapun luar negeri, Amerika ataupun Europe, bahkan saya pernah ke 26 negara, tapi menurut saya adalah Indonesia is still the best country untuk living ya gitu, untuk tinggal Indonesia. Sehingga tapi bisnis harus berjalan nih, bagaimana gitu. Karena saya juga sudah lama meninggalkan Indonesia, sehingga saya memutuskan ada sebuah opportunity, sehingga saya memilih mencari negara yang syariah gitu saat itu. Akhirnya ketemulah negara Malaysia, negara jiran gitu ya. Begitu saya masuk di Malaysia, saya melihat ada sebuah potensi karena saya punya experience di US, di beberapa negara. Ternyata Malaysia ini manusianya itu dia selalu berbicara tentang IT, berbicara tentang satu langkah ke depan daripada negara-negara lain itu. Sehingga saya lihat bagaimana Malaysia yang dulunya orang Malaysia itu sekolah di Indonesia, belajar di Indonesia, kerja di Indonesia, kok sekarang kebalik kan gitu. Jadi potensi itu yang saya lihat, sehingga saya lihat kebesaran Malaysia dengan membangun Petronas, Twin Tower, dengan waktu itu membangun tentang MotoGP dan F1. Itu saya lihat Malaysia ini luar biasa saat itu menginspirasi saya gitu. Tahun berapa itu Mas? Kira-kira ya kalau saat itu tahun di 2002 ya. Kalau 2002 itu ya kalau nggak salah. Jadi di situ saya melihat ada sebuah potensi yang ada di Malaysia, sehingga saya memutuskan untuk itu tadi melihat sebuah lingkungan yang nyaman, hidup yang nyaman, masyarakatnya nyaman, sehingga saya membuat sebuah perusahaan. Perusahaan itu saya lihat ini ada sebuah potensi. McDonald dan KFC itu sebuah usaha yang saya lihat tidak pernah bankrupt, tidak pernah sepi gitu. Ada apanya? Saya pelajarin. Ternyata di situ ada sebuah magnet, di dalam sebuah bisnis itu ada namanya playground. Nah, ada playground, sehingga di situ saya lihat, saya pelajarin. Akhirnya saya mendirikan sebuah perusahaan yang membangun fasilitas kebutuhan 10 hak anak dunia. Itu yang pertama adalah hak anak bermain. Sehingga saya ciptakan perusahaan namanya perusahaan playground, membuat mainan anak-anak yang akhirnya saya
menjadi supplier McDonald dan KFC waktu di Malaysia, dan beberapa pemerintah baik dan juga developer-developer yang ada di Malaysia. Itu ketika Mas ya, udah dapat cuan lumayan ya udah dari dapat Amerika ya. Betul. Sehingga saya lihat di situ tidak pantang surut juga, karena saya suka mengarungin sebuah kehidupan. Ini saya bilang adalah proses alam, proses kehidupan. Artinya kalau bicara sukses itu kan adalah prosesnya ini yang menarik kan gitu. Sehingga di situ saya mulai bertemu dengan Presiden Indonesia waktu itu Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu itu dilantik, kunjungan pertama kali adalah negara Malaysia, dan akhirnya saya ketemu dengan Pak Jokowi itu ada di KBRI. KBRI, Pak Jokowi menyapa warga Indonesia di KBRI. Saya melihat sebuah potensi yang bahwa dia menyampaikan tentang revolusi mental, pendidikan karakter mental. Nah, ini selaras dengan produk saya gitu loh. Karena bagaimana mendidik anak-anak itu kan harus motoriknya harus jalan, moodnya, rasa happy gembiranya harus berjalan, sehingga ini sesuai dengan sebuah produk kami. Dan pada akhirnya saya terbang ke Indonesia, dan disitulah saya melihat sebuah fenomena yang menarik, dan saya ketemu dengan waktu itu dengan Pak Ahok ya, punya rencana untuk membangun sebuah taman bermain yang dahsyat dan luar biasa yang dinamakan Kalijodo gitu ya. Dari situlah saya proses mulai masuk Indonesia, balik ke Indonesia ke Ibu Pertiwi, sehingga saya memberikan waktu itu CSR mainan anak-anak saya, mainan anak-anak yang saya produksi di pabrik saya CSR-kan ke Kalijodo awalnya. Mainan itu yang namanya adalah RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak itu. Sehingga di situ banyak sekarang kepala daerah di seluruh Indonesia tertarik dengan apa yang kita bangun di Kalijodo. Jadi kami berkontribusi bersama-sama membangun Kalijodo dengan beberapa arsitek-arsitek yang ada di Indonesia, yang saat itu ada di Jakarta. Sukseslah Kalijodo itu dibangun ya menjadi sebuah tempat ruang terbuka hijau ya. Artinya saat ini dikopi banyak daerah-daerah lain, termasuk akhirnya saya membangun sebuah taman di Kalimantan, di Banjarmasin, membangun di Sulawesi, membangun di Sumatera, di Lubuk Linggo, Sulawesi itu di Pasangkayu, di tepi laut di sana, tepi pantai itu. Bahkan di Bali, di Renon Bali kami bangun. Di Kota Malang tentunya kota kelahiran kami adalah kami waktu itu kami canangkan sebelum Kalijodo kami bangun, kalau nggak seingat saya bangun adalah di alun-alun Kota Malang. Di depannya Masjid Jame itu kita bangun adalah sebuah playground. Maka dari itulah saya berharap dan berusaha keras bagaimana Kota Malang menjadi kota pelopor layak anak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah Kota Malang dinobatkan menjadi kota pelopor ramah anak dan layak anak saat itu ada di Kota Malang. Dan sampai sekarang itu bangun sekitar berapa tahun? 8 tahun yang lalu masih di Kota Malang ya? Betul, jadi kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu sudah kita bangun, bahkan sampai hari ini masih layak dipakai, bahkan masih populer. Sangat ramai. Sangat ramai sekali. Dan di masa pandemi tentunya adalah wali kota, bupati sulit sekali memberikan fasilitas publik ya. Karena mulai dari situ saya menjiwai tentang menjadi pemerhati anak dan pemerhati lingkungan gitu. Ini menarik buat saya. Sehingga saya lihat di situ, sehingga di masa pandemi rata-rata kan pasti refocusing kepada COVID ya gitu. Nah ini yang sering menjadi. Tapi saya tidak mau dengan adanya COVID saya jadi stupid kan itu. Adanya COVID saya tetap harus berusaha untuk membangun karena fasilitas publik ini penting buat saya, sehingga kami bisa bertemu dengan Bupati Jombang ya, seorang ibu yang umurnya boleh orang mengatakan umurnya sudah tua, ini 72 tahun, tetapi jiwanya jiwa muda. Maka dari itu saya melihat milenial itu bukan masalah umur, tapi masalah kemauan, kemampuan, dan keberanian. Sehingga Ibu Bupati Jombang itu mampu dan berani memutuskan bersama kami, saya menjadi konsultannya, dan akhirnya kita bangun alun-alun Jombang, satu-satunya alun-alun di masa pandemi kita bangun dan kita resmikan dan diresmikan oleh Ibu Gubernur Ibu Khofifah kemarin. Jadi sekarang apa yang terjadi dengan alun-alun Jombang yang kita bangun sebesar itu, bahkan menjadi terbesar setelah Kalijodo, sehingga sekarang lonjakan masyarakat, anak-anak euforia bermain di situ. Tiap malam bisa ratusan anak, bahkan sampai 700 sampai 1000 anak bermain di situ. Bahkan sekarang dibuat sebuah sistem akhirnya di weekday itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu khusus untuk anak-anak TK. Hari Sabtu Minggu untuk publik. Publik itu yang bermain sekarang bukan hanya orang Jombang,
ada dari Tuban, dari Kediri, dari Ngawi, semua main ke situ. Karena apa? Memang menjadi sebuah potensi alun-alun yang terbaik, sehingga menjadi apa terjadi dengan adanya potensi keramaian, otomatis menjadi sebuah bisnis di situ, opportunity, sehingga banyaklah pedagang-pedagang UMKM yang ada di situ. Dan saya juga tidak diam, karena apa? Saya juga punya bisnis kuliner banyak kan gitu. Salah satunya saya membangun sebuah bisnis namanya Jakarta Coffee, yang kami bangun beberapa kafe di Jakarta, dan juga saya membangun Coffee Tugu Malang gitu ya. Kebetulan kita lagi di Tugu Media Group Tugu Malang ini sama dengan bisnis kita gitu, dengan Coffee Tugu Malang gitu ya. Karena saya dengan filosofi Tugu itu saya suka, karena bagaimana proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno mendesain sebuah tugu itu menjadi titik nolnya di setiap kota. Kalau setiap kota itu dibangun pasti ada alun-alun dan ada tugu dan ada masjid, kan ada tempat ibadah yang lain. Sering terjadi begitu. Akhirnya ini bukan sekedar tugu, bahwa tugu itu bisa di mana-mana. Kalau di Surabaya ada namanya Tugu Pahlawan, mungkin di Blitar kalau nggak salah ada Tugu Pecut misalnya, dan di Jogja ada tugu. Nah ini kita jadikan. Jadi di situ akhirnya bukan hanya itu saja, saya melihat potensi, karena ada potensi bisnis kan dengan keramaian itu. Kita ciptakan juga namanya bisnis lain namanya Sobakso. Bakso dari Indonesia untuk dunia gitu. Akhirnya sekarang mulai kami membuat sebuah bakso, pentol bakso juga kita ekspor ke Malaysia, ke Taiwan, bahkan juga bakso ini juga kita distribut ke Jakarta, ke beberapa supermarket di Jakarta gitu ya. Karena apa? Kami tidak melihat atau tidak mau melihat teman-teman kita penjual bakso di Kota Malang, biarlah mereka jualan bakso gitu. Tapi di sini kan kita bisa memproduksi bakso yang bisa kita ekspor ke daerah lain ataupun ke negara lain. Tapi di Malang tetap kami membuka sebuah bakso. Tidak putus dari situ, akhirnya kami sudah membangun 1128 taman bermain, baik itu yang punya pemerintah yang diberikan fasilitas publik ataupun yang saya buat secara pribadi. Contohnya kalau kita di Jalan Maninjau itu kita bikin Pro Kids ya, yang ada di Al-Fatih itu, Danau Maninjau itu ada taman kering, taman bermain, ada food court. Kalau kita ngeliat food court selama ini selalu di masa pandemi semuanya hampir 90% tutup. Tapi karena tidak ada magnet, karena orang selalu menciptakan sebuah bisnis tapi tidak berpikir tentang ada magnet apa, ada kelebihan apa yang harus dibangun di sebuah bisnis kita gitu ya. Nah, kita ciptakan playground tadi, dan akhirnya di masa pandemi, end of pandemi ini kami juga membangun namanya adalah mini water park gitu ya. Mini water park yang kita namakan Pro Kids Club itu. Ada lantai 1 ada kolam renang, taman bermain untuk anak-anak, di lantai 2 juga ada taman untuk ibu-ibu yang menunggu anak-anaknya, dan di atas lantai 3 ada rooftop namanya social rooftop. Sehingga saya mencoba pendidikan karakter mental yang sering saya gaungkan, saya campaign-kan bahwa manusia itu ada 3 tempat mendapat pendidikan. Yang pertama adalah ruang di mana anak-anak mendapat pendidikan akhlak di rumah. Siapa yang mengajarkan adalah ibu dan bapaknya. Yang kedua adalah pendidikan belajar tentang metodologi, informasi dan teknologi. Itu di mana? Ya harus sekolah, ada akademik kan gitu. Nah di situ. Yang ketiga, untuk mencapai tingkat suksesnya manusia itu adalah di ruang ketiga adalah di ruang publik. Kalau anak-anak ruang publiknya ya di taman bermain, di alun-alun atau ruang bermain, ataupun yang saya ciptakan adalah ada sebuah food court yang ada mainannya, atau sekarang Pro Kids Club ada taman bermain dengan water park, mini water park tadi di situ. Dan itu pun kami selalu mengedepankan tentang benefitable, bukan hanya profitable. Yang pertama, contohnya di Pro Kids Club ini ada orang mau bermain berenang, biasanya harus ke Batu kemana-mana bayar atau ke mall bayar. Di Pro Kids Club ini anak-anak yang hafal surat pendek tidak perlu bayar, boleh masuk. Hafal Pancasila bisa masuk, tidak harus bayar. Dan juga bagaimana dengan orang-orang yang bisa doa gitu. Agama manapun bisa berdoa ya. Ini artinya kami membangun pendidikan akhlak dan pendidikan karakter mental di situ. Sehingga apabila orang-orang itu bermain di situ, mau tidak mau kan pasti haus, lapar, dan akhirnya makan dan minum. Lah benefitnya, profitable-nya di situ buat kami sebagai founder, pendiri Pro Kids Club Indonesia, yang saat ini banyak sekali beberapa daerah ingin memfranchise bisnis kami di Pro Kids Club itu gitu. Lah ini yang kita lakukan. Jadi ini Mas Ari ini benar-benar pengusaha yang nggak ada matinya lah kira-kira. Kenapa Mas kok
mempunyai spirit yang luar biasa, membuka banyak cabang dan lain sebagainya, sampai 1120 titik, 28 titik. Nah ini apa yang mendrive Mas Ari untuk semangat meskipun sudah ya kalau bilang berkecukupan, ngomong nggak kerja 20 tahun kan masih cukup Mas ya tabungan. Kenapa kok masih Mas semangat terus gitu Mas? Menurut saya begini ya, selama kita masih dikasih amanah umur panjang, sehat walafiat, dan kita tidak boleh berpuas hati, berbangga hati, dan merasa saya sudah sukses gitu. Karena sukses itu yang kan persepsi sebenarnya. Orang yang mengatakan itu misalnya, wah Mas Ari ini sukses, suksesnya dari mana? Itu kan persepsi orang. Di masa pandemi kok masih bisa membangun Pro Kids Club gitu, water park gitu. Padahal orang lain tutup bisnisnya, justru Mas Ari membangun Pro Kids Club water park ini gitu. Kayak saya ngelihat sebuah potensinya begini, teman-teman saya kan masih banyak yang butuh pekerjaan, dan masyarakat masih butuh banyak hiburan, masyarakat masih butuh pendidikan, sehingga saya harus bergerak karena sukses itu adalah pergerakan, aktif, action. Tapi banyak orang ingin buka usaha hanya planning, tapi tidak melakukan sebuah action gitu. Wah, kalau teori dalam akademik itu kan panjang sekali itu. Saya sering diundang ke beberapa universitas untuk sharing tentang entrepreneurship, berbicara tentang wirausaha, bicara tentang banyak hal. Kadang-kadang saya juga ngisi di LAN, Lembaga Administrasi Negara di Jakarta gitu. Selalu berbicara adalah fokusnya ke akademik, bahwa akademik tuh ini loh yang diajarkan, dan kalau mau bisnis harus ikutin patronnya begini gitu. Lah sehingga mereka fail di sana. Tetapi di sini yang kami ajarkan, kami sharing kepada teman-teman. Jadi disitulah kita bagaimana caranya kita bisa melakukan sebuah action ya, bukan hanya plan, tapi kita balik ini. Biasanya planning, organizing, and acting ya kita lakukan. Kalau saya enggak, action dulu, baru kita jalankan. Karena segala sesuatu ini kalau kita jalankan tidak pernah akan putus, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Jalan dulu baru dievaluasi. Jalan dulu baru kita evaluasi, kita organizing, baru kita planningkan lebih baik lagi. Ternyata yang sebelumnya ini ternyata ada sebuah, karena nggak ada namanya orang bisnis itu semuanya mulus seperti jalan tol kadang-kadang juga ada lubang, kadang-kadang kalau lama-lama. Sehingga disitulah yang menarik sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang bisnismen, saya melihat bahwa selagi kita masih diberi amanah oleh Allah, masih dikasih nikmat ya, iman kepada diri kita, ya kita harus beriman dan kita harus bisa mengkontribusikan apapun yang kita dapatkan, baik itu maupun ilmu maupun kita harta yang ada, ya kita harus sharing, loving and caring tadi dengan teman-teman dan saudara kita yang lain gitu. Oke Mas, menarik sekali. Ini Mas, tadi kan ini ya, nggak semuanya berjalan mulus, tapi tadi Mas Ari menceritakan mulus saja dari Bali, Balas ke Amerika, terus ke Malaysia. Nah, ada nggak Mas titik mungkin yang nggak mulus, mungkin titik terendah Mas Ari, misal ditipu orang atau hampir bangkrut, itu ada nggak Mas yang seperti itu? Sebenarnya kalau saya bilang kepada para yang entrepreneur itu, kalau mau belajar, jangan belajar dengan orang sukses. Karena sukses ini persepsi. Belajarlah dengan orang yang pernah gagal gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa bisnis itu waduh serem banget, pasti setiap orang bisnis pernah mengalami sebuah kegagalan, atau tadi ada bahasanya pernah ditipu orang atau pernah gagal, tidak tercapai achievement. Itu udah pasti. Kalau kita ceritakan, barangkali anak muda sekarang takut menjadi seorang bisnismen itu. Contohnya sekarang kita memiliki kurang lebih misalnya 327 karyawan gitu ya, yang ada di beberapa perusahaan kami, di beberapa yang bisnis kami yang ada misalnya kan gitu. Terus bagaimana saat ini di akhir bulan mulai tanggal 25 menuju ke tanggal 1, itu kan sebuah masalah yang sangat besar gitu ya. Tapi buat saya adalah masalah adalah peluang adalah uang kan gitu. Jadi saya tidak takut dengan sebuah masalah. Masalahnya ya di mana, titik nolnya di situ. Bagaimana kita sudah punya karyawan katakan 300 sekian, tiba-tiba tanggal 25 ini income-nya nggak cukup. Pernah seperti itu Mas? Oh sering terjadi begitu. Terus bagaimana ya, kita action plan dan melakukan gitu. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali perusahaan multinasional saja, kalau di masa pandemi kita sering lihat ada contohnya Pizza Hut masih jualan di tepi jalan. Ada juga Starbucks masih juga jualan di jalan. Jadi petarung benar mereka. Mas ya. Mereka itu perusahaan yang sudah multi internasional, mereka itu mengalami hal yang sama juga, apalagi dengan kita gitu.
Nah, pendekatannya di mana lah? Silaturahmi gitu. Apakah sekarang kalau kita melihat santri yang di pondok pesantren se-Indonesia itu tidak butuh makan dan minum? Tentunya butuh. Kan ada potensi. Nah, disitulah selalu kita bersilaturahmi dengan para santri sehingga kita ciptakan young entrepreneur gitu ya. Akhirnya terjadi. Kalau saya tadi mau bicara mengolah sebuah bakso yang harus kita ekspor, kita kirim ke Jakarta, ke nasional, bahkan ke luar negeri gitu. Kalau hanya mengandalkan sebuah pabrik, pasti cost-nya akan tinggi ya. Karena kalau sudah masuk pabrik, pasti di situ akan timbul sebuah cost expenses untuk salary, gaji karyawan. Tapi kalau kita memberdayakan para santri-santri trainer ataupun anak-anak adik-adik dari SMK yang magang dan segala macam, bukan berarti kita mau free, tidak ya. Artinya di situ kita bisa berbicara tentang cost to cost-nya kan di situ. Mereka dapat ilmu dan kita juga dapat benefit daripada tenaga-tenaga mereka, dan kita berikan artinya pocket money lah ya kan gitu ya. Lah ini ya yang menyiasatin hal-hal seperti itu. Kok ya memang sering sekali pertanyaan itu terjadi itu. Nggak sukanya jadi pengusaha itu apa sih? Yang pernah paling pahit, titik terendahnya apa gitu. Jadi menurut saya justru titik terendah itu menurut saya inilah titik yang paling manis. Kenapa titik terendah jadi titik yang manis? Karena titik terendah ini membuat kita alert gitu. Akhirnya kita sadar, oh ternyata tahun kemarin saya salah ini, tidak memplanningkan dengan benar gitu. Akhirnya kita sudah action, tapi ternyata saya tidak menginventory dengan benar atau tidak upgrading dengan benar, karena kita sering mengatakan buka usaha sebuah kafe ya, begitu rame lupa tidak dekat dengan media, dengan advertising, padahal biaya membangun dan biaya advertising lebih mahal daripada membangun sebuah bisnis. Lah caranya advertising itu bermacam-macam, bisa lewat media, lewat Tugu Jatim, lewat Tugu Malang, bisa lewat newspaper yang lain atau radio yang lain dan segala macam. Tetapi bagaimana kita selalu aktif membuat sebuah event-event di dalam sebuah, ini kan proses membuat sebuah marketing system kan gitu ya. Kalau sekarang ini orang buka bisnis mengundang selegram gitu, influencer gitu. Begitu dibuka betul 1 minggu rame, tapi what's next setelah 1 bulan 2 bulan, lu kenapa kok sepi gitu loh. Nah ini yang sering. Padahal jadi proses marketingnya nggak berkelanjutan gitu mas. Proses marketingnya adalah tidak sustainable. Makanya kalau mau belajar bisnis sukses ya tentunya kita harus belajar adalah sustainable business. Proses bisnisnya yang kita pelajarin, bukan investasi bisnisnya atau profitnya. Ada 3 hal: investasi, proses, dan tadi benefit yang terakhir tadi. Kalau saya lebih fokus kepada bagaimana prosesnya ini. Proses ini kalau sudah tahun pertama seperti ini, proses tahun kedua harus diperbaikin, proses tahun ketiga harus diperbaikin. Ini namanya sustainable planning dan bisnis yang harus paten di sini. Sehingga kegiatan-kegiatan apa yang kita buat setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu menjadi sebuah acuan yang kita sebut namanya SOP itu, Standard Operating System Management, di dalam menjalankan sebuah bisnis. Artinya sudah paten gitu ya. Kalau bisnis itu sudah hit 3 tahun, artinya selalu diderah dengan badai dan segala cobaan yang pahit tadi mampu lewat dari 3 tahun, insya Allah biasanya bisnis itu akan menjadi sebuah bisnis. Kayak kita masih alhamdulillah ya. Semoga lah kita bisa menggurita kayak Mas Ari Arifin. Ya, mohon bimbingannya selalu mas. Ya. Mas, ini mas, apa itu dari tadi perjalanan Mas Arifin itu kan panjang ya, sampai sekarang umur 54 tahun. Ya. Nah, sekarang ini kan dunia digital, itu kan ini mas, apa itu ada kesan bahwa kaya itu mudah dengan crazy rich, apa itu flexing, fenomena memamerkan kekayaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan Mas Ari panjang 54 tahun baru seperti ini. Nah, dengan adanya budaya instan lah kira-kira, kaya instan itu baik nggak mas menurut masyarakat? Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu kan pilihan ya, hidup kan punya pilihan. Kalau sekarang ini banyak anak muda pilihnya 2, kaya atau masuk penjara. Oh iya. Kan gitu. Kaya atau masuk penjara, gak apa-apa lah saya masuk penjara, yang penting saya pernah ngalamin kaya dulu. Tapi mereka tidak mau berproses gitu. Lah kalau saya tadi saya sampaikan, saya ini berproses 54 tahun, artinya saya ambil di 20 tahun menjadi anak ya gitu ya. Prosesnya kan 30 tahun ini. Bukan waktu yang pendek untuk berproses, sampai dari Malang ke Bali, dari Bali ke Amerika, dari Amerika keliling beberapa negara sampai ke Malaysia, balik ke Malang lagi. Ini kan sebuah proses gitu. Dan proses itu ini yang menarik buat kami.
Dan ini yang sering dikaji oleh teman-teman saya, baik beberapa profesor di Malaysia maupun di Indonesia. Ini sebuah proses ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita ngelihat tiba-tiba ada anak muda baru 6 tahun, kerja 6 tahun bahkan 3 tahun terus menjadi crazy rich, itu kan sebutan saja gitu. Karena dia ingin menaruh labeling buat dirinya dia sendiri adalah crazy rich gitu. Kan gitu. Crazy rich ya, namanya sudah crazy, rich lagi. Artinya tidak kayak sesungguhnya gitu. Oh, sudah crazy. Kalau orang percaya dengan crazy rich artinya dia crazy people gitu. Artinya apa? Prosesnya aja kita nggak lihat kok gitu. Bagaimana? Biasanya bisnis yang sudah di labeling menunjukkan kelebihan-kelebihan itu justru adalah menunjukkan kekurangannya gitu. Lah kekurangannya itu waktu, alam yang akan menyeleksi gitu. Pilihan berarti Mas ya. Itu pilihan ya. Kita lihat mungkin 5 sampai 10 tahun lagi crazy itu akan seperti apa itu. Crazy seperti apa? Karena sering terjadi dianggap bahwa selegram, influencer, media digital itu bisa membantu dia menyembunyikan tentang kekurangan-kekurangan sehingga melabelin dirinya sebagai crazy rich. Padahal tidak sebenarnya. Lupa bahwa digitalisasi itu adalah rekam jejak digital, itu nggak bisa dihapus sekarang. Karena orang kan tahu kan. Akhirnya begitu Anda melabeling diri Anda menjadi seorang crazy rich, orang ingin tahu siapa sebenarnya Anda. Bagaimana proses Anda. Dan seperti apa? Mudah gitu. Nah, sehingga mudah ditemukan sebuah kebohongan-kebohongan yang terjadi, sehingga disitulah menjadi sebuah masalah yang dia timbulkan sendiri karena mereka tidak mau menunjukkan sebuah prosesnya tadi. Tadi saya katakan, saya ini sampai bisa minum kopi dengan tenang di rumah karena saya pernah jualan dari yang terendah sampai jadi penyelam di Gilimanuk, sampai jadi guide di pantai Kuta Bali, di Sanur Nusa Dua, akhirnya menjadi sebuah tourism. Saya akan terjun di tourism bisnis sehingga saya terbang ke Amerika menjadi seorang entrepreneur di sana, kerja di kapal pesiar dan menjadi entrepreneur. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha di Malaysia, dan akhirnya karena saya ngerasa punya ilmu mungkin bisa digunakan, sehingga saya mencoba diskusi dengan beberapa teman-teman saya di ITDC di Mandalika gitu, berkontribusi. Karena apa? Saya kebetulan terlibat di dalam sebuah SAC motor Sepang ya, Sepang International Circuit waktu itu. Jadi sehingga kami bisa sharing di Mandalika. Jadi dengan suksesnya Mandalika itu adalah campur tangan banyak orang kan gitu. Tapi alhamdulillah kami juga perusahaan PT Pearl Escape juga berkontribusi membangun sebuah infrastruktur taman-taman, taman bermain di Mandalika, termasuk adalah ide gagasan sharing dengan teman-teman, dengan gubernur, dengan saya ketemu dengan gubernur dan juga dengan Pak Sekda dan banyak orang di situ. Nah, ini yang menarik buat kami, ini proses semuanya gitu. Nggak ada orang mengatakan itu adalah karya saya, itu adalah karya saya, nggak ada. Semua karya yang terjadi sukses itu karena adalah kolaborasi. Itu yang paling penting. Without collaboration we never get success, fully success, itu yang paling penting gitu. Nah, saya lihat Mas Ari Arifin ini jaringannya sangat luas ya, dari kepala daerah mungkin banyak yang kenal, gubernur, bupati, sampai Pak Jokowi. Nah, itu makna jaringan itu dalam usaha apa Mas menurut saya? Penting nggak Mas? Wah, ini kayaknya sensitif ini ya. Tapi diminum kopinya boleh ya? Oh, boleh. Oke, kita minum kopi dulu ini. Oke. Kopi Tugu Media Mas ini. Jadi kalau saya lihat banyak teman-teman mengatakan begini, Mas Ari ini kan pernah ketemu Pak Jokowi, ketemu bahkan dengan KSP Pak Muldoko, ketemu dengan menteri-menteri, ketemu dengan gubernur, kepala daerah dan semuanya. Dan sebenarnya itu kan hidup kan pilihan gitu ya. Dan artinya tidak selalu ketemu itu untuk bisnis. Buat saya ketemu itu adalah silaturahmi. Dia seorang presiden, ya kita hargain sebagai seorang presiden. Saya seorang menteri, kita hargain seorang menteri. Dan pertemuan itu ya artinya memang ada sebuah pertemuan yang mana tujuannya adalah pertama buat saya silaturahmi. Seandainya timbul sebuah opportunity, ada bisnis ya, kenapa why not? Tapi niatnya ya menjalin hubungan silaturahim yang positif dulu Mas ya. Yang paling penting apabila orang itu sering sekali mau ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu gubernur, ketemu kepala daerah itu sulit. Kenapa? Karena punya agenda mereka. Agendanya adalah saya mau bisnis, saya mau nawarkan ini, nawarkan itu. Buat saya tidak. Yang pertama saya lakukan adalah silaturahmi, karena Rasulullah mengajarkan dikala Anda melakukan silaturahmi, insya Allah malaikat akan menurunkan jalan yang lain, jalan kenikmatan. Tiba-tiba dalam silaturahmi tadi muncullah sebuah
tak kenal maka tak sayang. Dalam diskusi, ngobrol, lama-lama adalah sebuah peluang-peluang usaha yang bisa kita sharing. Sehingga itu yang terjadi kenapa sampai tadi saya katakan, saya bisa membangun sebuah taman-taman bermain hampir di seluruh Indonesia, itu karena berawal dari silaturahmi. Dan berawal saya tidak menawarkan, Pak saya mau jualan tanaman saya, Pak saya mau jualan playground saya, tidak saya. Saya sharing tentang gagasan, ide dan gagasan bagaimana membentuk manusia seutuhnya, bagaimana menjadikan Indonesia menjadi generasi yang bermental juara. Disinilah titik nolnya harus dibangun tentang pembentukan karakter mental anak-anak di situ yang akan terbangun. Sehingga terus bagaimana caranya? Disitulah saya mulai muncul, ini caranya. Karena selama saya tinggal di US, di Europe, dan di Malaysia, ini negara-negara maju untuk membuat negaranya itu adalah tangguh dan bermental juara adalah negara harus hadir ke dalam kehidupan warganya dan memberikan fasilitas untuk warganya. Disitulah akhirnya terjadi sebuah collaboration in between Indonesian people, masyarakat, dan juga dengan government. Makanya di sini muncul sering kata-kata adalah smart people, smart city, and smart government. Kita tiga hal ini tidak bisa putus. Kalau smart people-nya ada, banyak anak muda pinter IT, tapi di sini smart government-nya tidak ada. Pemerintahnya tidak mau tahu tentang ada warganya smart people tadi. Nah ini sering terjadi. Terus bagaimana menciptakan smart city kalau pemerintahnya tidak smart gitu lah. Nah, ini kan kita bicara tentang lagi euforia itu. Bahkan mungkin Kota Malang besok tanggal 1 April sudah menjadi ulang tahun Kota Malang yang 100 ke 108 kalau tidak salah. Apakah ini sudah menjadi sebuah kota yang sudah smart? Apakah manusianya sudah smart? Kan begitu nih. Nah itu kan semua adalah persepsi bingkisan-bingkisan, apalagi di dunia media. Media itu sekarang kan dibingkis dengan hal-hal yang menarik dan yang seperti itu. Bahkan yang kita takutkan adalah anak-anak muda itu mereka belum memiliki ilmu tapi sudah melabelin dirinya adalah I'm the smartest, I'm the crazy rich, young crazy rich. Lah label-label inilah yang kita takutin, karena label-label yang dicantumkan kepada diri anak-anak muda itu justru akan menjadikan sebuah potensi masalah ke depan gitu. Makanya dari situlah jangan sampai bangga dengan sebuah labeling-labeling tadi, karena kita bisa melihat banyaknya teman-teman saya, bahkan saya memiliki hampir 300 karyawan ya, manajemen dan staf yang ada di beberapa tempat. Rata-rata mereka banyak. Saya tidak merendahkan staf-staf saya yang lulusan S1, S2, S3. Tapi karena mereka waktu dia sekolah belajar focusing tentang akademik saja. Tapi tidak dibarengi dengan action plan untuk berbuat dan menciptakan sesuatu. Lah ini yang sering terputus di situ. Maka dari situ pentingnya membangun sebuah adalah generasi muda yang siap dan tangguh bermental juara, harus aktif di dalam sebuah kegiatan setiap hari. Nah, itu harus dilakukan gitu. Mas, berarti ada karyawan semen yang doktor ada ya? Ada, saya bahkan ada profesor juga yang di Malaysia itu menjadi advisor, akhirnya gabung dengan kita karena dia sesuai dengan umurnya sudah tidak punya waktu banyak ya. Tidak bisa ke kampus setiap hari, akhirnya join menjadi advisor kita gitu ya. Macam komisaris ya. Jadi kami lebih saya pribadi dalam jangka bisnis suka kepada orang-orang yang bisa sharing, menjadi partner ya. Menjadi partner itu dalam artian orang berbisnis kan tidak harus berpartner dengan orang yang punya uang, tapi punya knowledge, kemampuan dan ilmu kan gitu, dan punya kemauan bergerak gitu. Anak-anak muda ya tentunya kalau sekarang bicara bisnis, menurut saya umur 55 tahun ya jangan berbisnis. Kita harus levelnya menjadi seorang advisor kepada anak-anak muda. Bisnis serahkan saja, kalau kita umur 50 tahun serahkan pada anak-anak muda, biarkanlah anak-anak muda itu menjalankan bisnis kita. Kita bagaimana menciptakan sebuah remote kan gitu. Menjadi advisor kepada anak-anak yang entrepreneur ini, sehingga mereka karena apa? Energik, dari tenaganya masih energik dan cara berpikirnya lebih cepat dan daya ingatnya lebih dahsyat, dan kita tahu. Tapi di situ biasanya anak-anak muda punya kelemahan, the weakness adalah mereka tidak bisa punya rasa, passionnya kurang kan gitu. Karena passion ini sama dengan adalah hal yang paling penting menuju kesuksesan. Orang yang passion
selalu sabar, insya Allah pasti akan diberikan rezeki dan sukses yang lebih mudah gitu. Siap. Oke Mas, tadi kan usaha-usaha lahiriah. Nah, ada nggak apa itu usaha batiniah, secara spiritual yang Mas Ari lakukan sehingga itu mampu menjadi pendorong kesuksesan Mas Ari? Ya sebenarnya simpel saja menurut saya. Setiap orang yang beragama, alhamdulillah saya beragama Islam, spiritual saya adalah yang paling penting. Setiap mau melangkah ya Bismillahirrahmanirrahim, dan selalu alhamdulillah. Dua hal ini kan yang paling berat sebenarnya. Kadang-kadang kita mau makan mau minum aja lupa gitu ya. Nggak semua orang ingat Bismillah, bahkan dikasih nikmat pun lupa alhamdulillah gitu. Tapi yang diingat adalah prosesnya gitu ya. Prosesnya yang diingat. Padahal dalam proses ini kan kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakukan dalam sebuah bisnis ataupun dalam kita menjalankan usaha di kantor kita atau dimanapun, itu proses. Karena manusia akhirnya apa? Fokus kepada ketakutan, rasa ketakutan untuk menjalankan sebuah usaha gitu. Tapi pada saat mereka tidak achievement, tidak tercapai targetnya, bahkan mereka pun tidak sempat bersyukur alhamdulillah. Spiritual tuh buat saya tidak harus kita harus pergi ke Gunung Kawi. Mohon maaf, ini silaturahmi memang penting, datang ke para ulama itu penting. Tapi buat saya sebelum Anda bersilaturahmi, meningkatkan daya spiritual Anda keluar, adalah yang paling penting adalah self spiritualnya itu harus kuat. Jadi bangunlah spiritual di dalam hati Anda, karena hati Anda yang menentukan. Kalau yang lain, para ulama yang kita lihat dimanapun berada, itu adalah menjadi seorang penasehat kita saja. Tapi yang menjalankan adalah kita sendiri. Maka dari itu yang paling penting adalah ilmu itu kan tidak di luar, ilmu itu ada di dalam hati kita. Tapi kalau sesuatu sudah kita awalin dengan sebuah Bismillahirrahmanirrahim, dengan ikhlas dan prosesnya kita jalankan, dan alhamdulillah kita syukur, disitulah akhirnya menjadi sebuah spiritualnya di situ. Nah kalau bicara tentang lebihnya itu ya banyak. Karena barangkali setiap orang pasti punya ya, artinya amalan-amalannya apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Itu udah tingkatnya para ustadz dan para ulama kan gitu. Nah, gitu. Mas ini kan sudah umur 54 tahun. Nah itu ke depan apa Mas impian sampean yang belum tercapai gitu? Buat saya impian itu selalu menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Dan kalau saya menjadi seorang entrepreneur, ingin selalu adalah mengajarkan ilmu yang saya dapatkan dan mengajarkan anak muda menjadi seorang entrepreneur kan gitu ya. Karena saya fokusnya adalah menjadi seorang entrepreneur, ya artinya bagaimana saya bisa menciptakan anak-anak muda atau orang-orang di sekeliling kami menjadi orang yang mandiri gitu. Kecuali kita bicara politik gitu ya, targetnya harus jadi ini kan gitu ya. Karena adalah prosesnya saya menjadi seorang entrepreneur, ya prosesnya bagaimana saya bisa menjadikan, kalau bisa melahirkan 1000 entrepreneur di Kota Malang kan gitu. Kan gitu. Nah, kalau perlu bukan one village one entrepreneur, satu RT satu entrepreneur gitu ya. Satu RT ada orang sukses dalam satu RT itu akhirnya bisa membangun RT-nya, RW-nya, kampungnya. Akhirnya disitulah kemandirian ekonomi dan kemandirian sosial dan spiritualnya terjadi di situ gitu. Kalau politik nggak ada arah ke sana Mas ya. Misal jadi wali kota Malang, ini kan Kota Malang memanggil, itu ada keinginan nggak Mas? Kalau itu kan sebuah pilihan ya, itu kan kembali lagi pada pilihan kepada manusia gitu ya. Artinya di dalam sebuah politik ini kalau kita bicara, tadi kan udah disampaikan tuh, saya punya koleksi foto silaturahmi kenal bahkan dari presiden, KSP sampai menteri, gubernur, wali kota. Selama ini saya banyak menjadi advisor kepala daerah gitu. Saya tahu persis bagaimana kepala daerah menjalankan usahanya, menjalankan sebuah roda politiknya, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu sebuah hal yang sangat-sangat unik menurut saya. Ada hal yang interesting, menarik buat saya. Ada hal yang juga tidak mungkin saya harus lakukan, tapi kan tidak perlu dibahas dalam hal di publik, karena itu adalah banyak hal-hal yang banyak orang tidak tahu. Orang tidak tahu ingin jadi wali kota, tetapi ingin jadi wali kota, begitu jadi wali kota sebenarnya mereka tidak punya ilmunya gitu. Nah, ini tidak mudah. Di sinilah pentingnya harus mengenal apa yang harus kita lakukan, kita jalankan. Jangan sampai kita tidak kenal, sudah melakukan hal pencapaian terus ngerasa sukses, saya bangga jadi wali kota, tetapi
Jangan sampai terjadi di perjalanan waktu ada masalah yang terjadi. Ini yang paling penting. Jadi kan sama nggak ada minat Mas ya ke politik gitu? Saat ini kami sih tidak ada, karena saya fokus menjadi seorang entrepreneur. Bahkan saya lebih suka menjadi sekarang ini menjadi seorang pengamat ya. Pengamat lingkungan. Ini kan lingkungan bisa lingkungan hidup, lingkungan dalam sebuah lingkungan politik. Entrepreneur ini kami lakukan di situ gitu. Jadi berpolitik itu buat saya, menurut saya, karena saya memang kenal dengan banyak jaringan politik, bahkan saya kenal dengan banyak kepala ketua partai itu hampir se-Indonesia saya hampir kenal saya. Gitu, hampir kenal. Kalau seandainya saya mau jadi politician tidak sulit buat saya. Ya itu. Kalau saya ingin arah ke sana tidak sulit buat saya. Tapi kan sukses itu adalah secret ya, rahasia Allah itu, karena di mana yang paling penting kan petunjuk Allah itu akan mengarahkan kepada manusia itu, sehingga manusia itu akan achievement sampai di tujuannya, karena itu adalah pilihan Allah itu. Walaupun pilihan manusia saya harus menjadi wali kota, menjadi seorang menteri, menjadi seorang presiden, itu adalah sebuah impian dan keinginan, dan pencapaiannya itu adalah tetap adalah campur tangan Allah, itu pasti itu. Oke. Mas, terakhir ini 3 pesan lah. Harus apa ketika milenial itu ingin sukses? 3 kata atau 3 hal yang menurut Mas harus diperlukan oleh kaum milenial. Milenial, menurut saya, himbauan saya, I'm advice to the millennial yang entrepreneur ini harus pertama mampu mengalahkan rasa ketakutan pada dirinya. Jadi kalau perlu adalah rasa ketakutan itu dibunuh sampai habis. Jadi kalau mau jadi orang sukses, seorang milenial harus berani bertindak dan melakukan sesuatu yang paling penting dalam kehidupannya. Jadi bayang-bayang rasa ketakutan itu harus dibuang. Memutus urat takut Mas ya. Memutus urat takut. Dan 3 hal yang paling penting adalah punya keberanian, ya, punya kemauan, kemampuan dan keberanian. 3 hal ini. Milenial mau sukses adalah punya kemauan, kemampuan dan keberanian dalam hidupnya. Oke. Itu. Ya, terima kasih Mas Ari. Kita banyak belajar pagi ini atau sore atau malam ketika teman-teman nonton ini, kita banyak belajar ke Mas Ari. Semoga kita bisa sukses seperti Mas Ari dan bisa tidak hanya sukses tapi tentu saja bermanfaat bagi manusia. Karena kata agama yang paling penting itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.